Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatijah, NIM 2108060052 dari kelas B5 Farmasi, program studi S1 Farmasi, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama NTB. Dalam video ini saya akan menjelaskan contoh kasus uji ANOVA. Seorang dosen statistik dan komputasi Universitas Nahdlatul Ulama NTB ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian akhir semester antara kelas A, B, C, D, dan E. Dosen tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 10 orang mahasiswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian akhir semester mata kuliah statistik dan komputasi kelas A, B, C, D, dan E. Ujilah dengan alfa 5% apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata ujian akhir semester dari kelima kelas tersebut. Untuk hipotesis statistik uji normalitas, di mana H0 sama dengan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 sama dengan data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Untuk hipotesis statistik uji homogenitas, di mana H0 sama dengan data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. H1 sama dengan data tidak homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Dan hipotesis statistik ANOVA, H0 sama dengan rata-rata nilai ujian akhir semester kelas A, B, C, D, dan E itu sama. H1 sama dengan rata-rata nilai ujian akhir semester kelas A, B, C, D, dan E tidak sama dengan menggunakan alfa 5%. Selanjutnya kita masuk di aplikasi SPSS. Lalu kita copy data kelas A. Kita copy, terus paste. Copy lagi data kelas B. Kita paste. Copy data kelas C. Copy, paste. Data kelas D kita copy lagi, paste. Dan data kelas E kita copy. Selanjutnya untuk kelas A kita beri kode 1 sampai 10. Kelas B kita beri kode 2 sampai 20. Kelas C kita beri kode 3 sampai 30. Kelas D kita beri kode 4 sampai 40, dan untuk kelas E kita beri kode 5. Selanjutnya masuk ke variabel view. Di bagian name kita berikan keterangan nilai dan kelas. Untuk desimalnya kita berikan 0 aja. Di bagian label kita berikan nilai ujian akhir semester dan kelas. Untuk value kelasnya kita
pindahkan value 1 sama dengan kelas A. Untuk value 2 sama dengan kelas B. Value 3 sama dengan kelas C. Value 4 sama dengan kelas D, dan value 5 sama dengan kelas E. Klik OK. Untuk di bagian measure nilai ujian akhir semester kita pilih scale, dan untuk kelasnya kita berikan nominal. Selanjutnya masuk ke analyze, pilih general linear model, lalu univariate. Nilai ujian akhir kita pindahkan ke dependent variable, dan kelas kita pindahkan ke fixed factor. Kita save. Kita akan simpan residual yang standard set ini untuk uji normalitasnya. Klik continue, dan post hoc faktor kelas kita pindahkan ke post hoc test. Post hoc test ini artinya kita akan melakukan uji setelah ANOVA. Jadi seandainya ada perbedaan data dari rata-rata ke 5 kelas tadi, kita akan menguji kelas mana yang terdapat perbedaan untuk mengujinya. Di sini kita akan menggunakan Duncan. Klik continue, dan option kita pilih descriptive statistik dan homogeneity test. Yang signifikannya itu kita berikan 0,05, klik continue. Oke. Variabel view bertambah 1, yaitu standard set residual. Ini kita akan uji untuk normalitasnya, karena pada ANOVA yang harus berasumsi normalnya itu adalah nilai errornya. Kita akan uji normalitas untuk nilai standard set residual ini. Di measure kita pakai nominal. Masuk ke analyze, pilih descriptive statistik, dan explore. Standar residualnya ini kita pindahkan ke dependent list, kemudian plots. Kita pakai normality plus saja, continue, klik OK. Pada analisis SPSS uji ANOVA tadi didapatkan pada tabel pertama test of normality, di mana p-value lebih besar dari alpha 0,05. Dari hasil SPSS kita dapat nilai signifikan value-nya sama dengan 0,2 dan 0,674. Kriteria uji: tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alpha. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pada tabel kedua, uji homogenitas, di mana p-value lebih besar dari alpha 0,05. Kriteria uji: tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alpha.
Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Tabel ketiga, tabel tes uji ANOVA. Kriteria uji. Tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alfa atau p hitung lebih besar dari p tabel. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai p-value sama dengan 0,001, f hitung sama dengan 27,897 dan f tabel sama dengan 9, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata ujian akhir semester kelas A, B, C, D, dan E itu berbeda. Pada tabel keempat, untuk melihat kelas mana saja yang berbeda, kita akan lakukan uji lanjut dengan uji Duncan, di mana kelas A berada di subset 1, kelas C dan E berada di subset 2, kelas D dan B berada di subset 3. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, nilai rata-rata kelas A tidak sama dengan kelas B, kelas B tidak sama dengan kelas C tidak sama dengan kelas D, dan kelas D tidak sama dengan kelas E. Nilai rata-rata kelas B sama dengan kelas D, nilai rata-rata kelas C sama dengan kelas E. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.